Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Sahabat Putri Cempa dimanapun berada, anak-anak kita perlu ditumbuhkan rasa percaya diri sejak kecil. Jadi supaya mereka siap menghadapi segala problematika kehidupan, tentu mereka harus punya rasa pede atau percaya diri. Rasa mereka itu bahwa dia punya kelebihan, dia punya potensi, dia punya sesuatu yang bisa ditampilkan sehingga orang lain respect terhadap dia. Ini perlu ditumbuhkan sejak kecil. Tentu anak punya karena genetika, karena latar belakang yang berbeda, karena mungkin hidup di lingkungan yang tidak sama, mereka tentu perkembangan tentang kepedean atau kepercayaan dirinya itu beda-beda. Ada yang pas saat kecil itu karena kurang percaya diri, kemudian orang tuanya tanggap, orang tuanya peka terhadap itu sehingga diberi kesempatan untuk mengikuti kursus-kursus keterampilan sehingga melatih skill mereka, sehingga mereka merasa bahwa ketika mereka tampil di panggung atau di mana saja itu kehadirannya dielulukan oleh orang lain. Ini menumbuhkan rasa percaya diri yang baik di anak-anak kita. Nah, apa sih sebetulnya percaya diri itu? Percaya diri adalah anak percaya bahwa dirinya mampu. Anak percaya bahwa dirinya itu dihargai oleh orang lain. Anak tahu bahwa dirinya itu mendapatkan apresiasi, diperhatikan oleh orang lain. Dan ini sebetulnya tidak perlu dengan cara penampilan yang berlebihan. Kadang-kadang orang tua justru malah menginginkan supaya anaknya itu percaya diri atau diperhatikan orang lain sejak kecil, dilatih dengan penampilan yang berlebihan. Misalnya sebetulnya busananya belum layak lah dipakai oleh seorang anak umur 5 tahun atau 6 tahun gitu, tetapi diberi aksesoris yang bling-bling yang kemudian orang melihat itu wow begitu kan. Ini tentu bukan anaknya yang akan diketawain, tapi justru orang tuanya yang mau diketawain. Kenapa, ngapain anakmu dibikin kayak orang tampil di panggung? Ketika dia tampil nggak apa-apa, tetapi kalau dalam keseharian tidak perlulah seheboh itu untuk menumbuhkan percaya diri anak. Yang justru penting dilakukan oleh orang tua supaya anaknya itu tumbuh rasa percaya diri adalah sejak kecil semua sikap anak, semua pergerakan anak itu selalu diapresiasi. Misal contoh kecil saja, misal ketika anak itu bangun tidur pagi di waktu subuh, orang tua dengan spontan memeluk, menciumnya. Alhamdulillah anaknya mama hari ini bangun pagi. Kamu mau minta sarapan apa? Mama masakin. Atau kamu mau minta jajan apa? Ini sebagai hadiah karena adik sudah bangun pagi. Misalnya seperti itu. Nah, itu walaupun itu hal kecil. Apa sih istimewanya bangun pagi? Loh, itu istimewa sekali karena tanpa dibangunin, anak sudah bangun sendiri. Pagi-pagi pula. Ini sebuah sikap atau kebiasaan yang harus diapresiasi oleh orang tua. Ini hal kecil. Kemudian cara menumbuhkan supaya anak percaya diri yang tidak kalah pentingnya adalah hargai semua jerih payah anak, meskipun menurut kita itu kurang memuaskan atau biasa-biasa saja. Contoh misalnya ketika anak berlatih mencuci piring sendiri, setelah dia makan mencuci piring, tapi ternyata habis nyuci piring tidak ditaruh di rak, tetapi ditaruh di meja. Misal, kamu itu kalau nyuci piring nggak mau langsung naruh rak. Jangan seperti itu asalnya sudah membunuh dengan sendirinya. Sehingga seharusnya orang tua, nah adik sudah bisa cuci piring, alhamdulillah, nggak apa-apa, cuci piringnya ditaruh di sini dulu, besok kalau cuci piring ditaruh di rak kayak mamah yang naruh. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang anak itu seneng. Pinternya cuci piringnya sudah bersih, pinternya adik sudah bisa cuci piring nggak dipecahke misalnya. Ini kan, oh iya, seandainya aku tadi mecahke mesti salah dong ya nyuci piring. Ternyata aku sudah pinter nyuci piring sendiri dan tidak pecah. Nah, ini dia akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih dari itu. Jadi
menumbuhkan rasa percaya diri anak itu sebetulnya tidak sulit sih kalau orang tua itu tahu bahwa semua sikap, sifat, dan kebiasaan anak itu diapresiasi gitu. Dan yang ketiga, teman-teman, sahabat Putri Cempa dimanapun berada, untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak kita adalah kita selalu memberikan reward atau hadiah, meskipun tidak berupa barang. Bercanda-bercanda saja. Adik nanti kalau mewarnai di sekolahan, kok bagus warnanya, so perpaduannya iso bagus, nanti mamah cium 20 kali misalnya. Betapa anak itu membayangkan, wah aku nanti dicium mamahku 20 kali misalnya. Tidak harus berupa hadiah barang, tidak harus berupa benda kan. Jadi sesuatu yang membuat dia lucu. Nanti mamah cium 20 kali dan mamah foto, mamah syuting tak kasih ke sama bu guru misalnya. Dia akan bereksplorasi pikirannya, wah nanti aku seneng dong di cium mamahku 20 kali, di foto dikasih sama bu guruku tahu kalau mamahku sayang sama aku misalnya kan begitu. Nah, ini reward atau hadiah ini perlu meskipun tidak berupa barang, tapi kadang-kadang juga bolehlah berupa barang yang mungkin sudah lama diidam-idamkan seorang anak. Aku pengen beli ini tapi aku nggak bisa, belum dibeliin sama mamahku sama papahku, mungkin karena mamah papa belum punya uang. Tapi ketika dia berprestasi, menunjukkan sebuah perubahan yang baik, kita kasih hadiah, boleh nggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan kita sebagai orang tua. Yang paling penting adalah bahwa anak itu prestasinya itu dihargai dan diapresiasi. Dan yang keempat, sahabat Putri Cempa dimanapun berada, supaya anak tumbuh rasa percaya dirinya adalah kita selalu memuji. Jadi memuji, tetapi pujian kita momennya tepat, sehingga tidak membuat anak itu bangga, sombong, dan kemudian merasa angkuh, gitu bukan. Karena ketika pujian itu tidak tepat juga tidak baik sih untuk tumbuh kembang kepribadian anak. Jadi kita selalu memuji anak kita. Misalnya anak-anak sudah mau berangkat sekolah, pakai seragam, rapi, aduh cantiknya anak mama. Luangkan waktu sedetik saja untuk memuji. Aduh cantiknya anak papa, seragamnya bagus, rapi, dipakai. Nanti kalau pas ngelipat baju yang rapi lagi, biar besok dipakai bisa kelihatan rapi lagi. Jadi di samping pujian juga kita mengarahkan, jangan sampai anak sudah berkaca-kaca di depan cermin, tetapi satu kata pun tidak ada pujian dari orang tuanya. Aku sudah cantik, kenapa mamaku papaku tidak memuji aku, kan gitu. Jadi lakukan itu. Atau sambil nyetar motor atau mobil misalnya, aduh cantiknya anak mama, bajunya rapi, begitu. Ya, lakukan pujian, walaupun itu kecil, tapi itu sangat berarti untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak kita. Kemudian yang kelima, sahabat Putri Cempa, anak kita bisa tumbuh rasa percaya diri jika anak kita diberi kesempatan untuk memberikan pendapat, memberikan sebuah advice kepada lingkungannya. Jadi mohon maaf banget ini. Kadang-kadang kita menyepelekan anak kita sehingga kita tidak memberikan mereka kesempatan untuk berbicara, berpendapat terhadap agenda, acara, atau sesuatu yang akan dilakukan oleh keluarga besarnya. Contoh misalnya, kita mau rekreasi bareng nih, mau piknik bareng. Anak-anak nggak ditanya dulu mau kemana, karena kita sebagai orang tua sudah sangat kepengen ke tempat sesuatu yang dituju, kita lupa nanya kepada anak kita. Padahal ketika coba adik atau kakak kepengen kemana dulu, diskusi, ajak diskusi, beri kesempatan mereka berpendapat, menyampaikan usul, saran, sehingga semuanya merasa dihargai. Nah ini sangat berpengaruh terhadap rasa percaya diri mereka untuk kedepannya, bahwa ternyata pendapat dia itu dihargai, didengarkan. Syukur-syukur malah bisa dijalankan meskipun next. Oke, terima kasih kakak adik, kita kesini dulu, nanti habis ini liburan minggu depan atau bulan depan atau tahun depan gantian kesini ya. Ini semuanya ada kesepakatan, ada saling penghargaan. Itu untuk itu sahabat Putri Cempa, menumbuhkan rasa percaya diri anak ini sangat penting, karena orang sukses
kemudian perjalanan hidup kita kan tidak tahu, bahwa untuk menumbuhkan sifat yang kuat, kemudian sikap yang tangguh, tidak gampang mengeluh, dan selalu menyikapi semua proses kehidupan ini dengan baik, dengan smart, itu harus punya rasa percaya diri yang sangat kuat, dan itu harus ditumbuhkan sejak usia dini. Siapa yang paling berperan aktif adalah orang tua dan keluarga. Terima kasih, salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa.